Hey Hopop gengs, siapa nih di antara kamu yang kalau ke mall rasanya nggak komplit kalau nggak mampir beli donat di Jeko? Tapi tahu nggak sih kalau Jeko itu adalah brand asli Indonesia? Iya, aku juga baru tahu sih. Nah, jangan salah. Ternyata selain Jeko ada banyak loh produk asli Indonesia yang selama ini dikira produk luar negeri. Mau tahu apa aja? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Well, karena namanya yang keren serta kemasan dan varian 45 rasa donat yang begitu menggoda, banyak orang yang terkecoh bahwa Jeko Donut & Coffee ini merupakan brand dari luar negeri. Ya soalnya kalau dibandingin sama Dunkin Donat yang jelas asli dari Amerika sana, tampilannya Jeko emang sama keren. Sekarang malah lebih laris ya kayaknya. Padahal ternyata Jeko itu adalah jaringan kafe asli asal Indonesia yang didirikan penata rambut kawakan Johnny Andrean. Wow. Fakta ini bikin gak heran sih, soalnya Johnny Andrean kan emang dikenal sukses membangun salonnya, yang juga bisa ditemukan dari satu mall ke mall yang lain. Jadi, jika dulu banyak orang terkecoh bahwa salon Johnny Andrean ini salon dari luar negeri, rasanya wajar juga kalau Jeko bikin orang berpikiran yang sama. Selain Jeko, toko roti Bread Talk yang juga banyak ditemukan di berbagai mall dan aroma rotinya itu menggugah selera banget, ternyata juga didirikan sama pengusaha sukses Johnny Andrean. Didi bikin iri aja ya. Semua yang dibikin sama Om Johnny Andrean kok bisa pada sukses ya? Kini setelah 15 tahun berdiri, Jeko udah buka cabang di berbagai negara. Gak hanya di Santero Mall yang ada di Indonesia, tapi juga ada di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Filipina, bahkan Arab Saudi. Buat para entrepreneur yang masih merintis usaha rumahan nih, bolehlah berguru sama Mas Johnny Andrean ini, oke? Tapi para perintis usaha rumahan jangan berkecil hati dulu kalau belum mampu membuka gerai di mall. Soalnya banyak kok pencetus brand lokal yang memulai usahanya dan sukses dari usaha rumahan. Nah, mumpung bersepeda masih hits nih aku kasih tahu sepeda lokal yang sempat dikira produk buatan luar negeri. Dan sepeda ini asli berawal dari industri rumahan. Namanya itu adalah sepeda lipat Creus asal Bandung, Jawa Barat. Para pecinta sepeda udah gak asing dong sama merek yang satu ini. Soalnya banyak yang udah membuktikan bahwa sepeda Creus ini gak kalah kualitas dengan sepeda lipat Brampton asal London. Kualitasnya itu nyaris sama, tapi harga jauh lebih murah. Makanya sepeda lipat Creus ini laris banget Pop Gengs. Saking larisnya, antrian pre-order sepeda yang dibanderol sebesar 8-10 juta rupiah per unit ini udah berlangsung hingga tahun 2022 mendatang. Wow! Soalnya dalam sebulan ya, Creus hanya mampu memproduksi sebanyak 10 unit sepeda. Ya namanya juga handmade alias buatan tangan. Tapi banyak loh orang yang rela antri dan menunggu hingga saatnya tiba. Pak Jokowi aja udah punya tuh. Nah, kabar yang bikin banyak orang bangga juga karena Creus kini didaftarkan sebagai transportasi resmi di Piala Dunia 2022 di Qatar nanti. Wah. Eits, ngomongin sepeda brand senior asal Jawa Timur Polygon gak boleh ketinggalan. Sepeda ini juga hingga di usianya yang ke-31 tahun kini ya, masih banyak yang mengira produk luar negeri. Ayo, siapa di antara kamu yang masih salah ngira? Dengan jenis produk yang beragam mulai sepeda anak-anak, sepeda lipat, hingga sepeda gunung. Merek Polygon itu pokoknya gak asing deh kalau orang ngomongin sepeda sejak tahun 1989. Bukan cuma di Indonesia, pasar sepeda ini udah sampai di Australia, Eropa, dan Amerika. Mau tahu kunci suksesnya? Cari tahu aja sendiri Karena Polygon itu ya Pop Gang selalu memprioritaskan 3 aspek utama, yaitu inovasi, otentik, dan berkualitas. Bisalah diterapkan di usaha sendiri, siapa tahu bisa sama suksesnya, iya kan? Oke next, ada produk sepatu dan tas kulit Blue Cherry yang nyaris setiap iklan dan foto produknya menggait model bule. Makanya banyak orang yang mengira ini brand luar negeri yang buka cabang toko di Indonesia.
Padahal aslinya sih dari Jakarta yang menyebar dari Sumatera sampai Maluku. Kini udah mencapai puluhan cabang. Selain strategi pemasaran yang tampak berkelas, produk Buccheri juga mengutamakan proses handmade. Sehingga harganya itu sedikit lebih mahal dibanding sepatu atau tas yang diproduksi massal di pabrik. Makanya bikin orang terkecoh, dikiranya produk luar negeri gitu. Sama halnya brand sandal, sepatu, dan tas Edward Forer ini. Mungkin karena beberapa cabangnya udah ada di Australia, Hawaii, dan Malaysia, jadi banyak orang yang berpikir yang di Indonesia cuma cabang aja. Padahal aslinya kantor pusatnya itu letaknya di Bandung loh. Awalnya nih, pendiri produk yang menggunakan nama sendiri ini menjual sepatu buatannya dari pintu ke pintu aja di tahun 1989. Sebelumnya ia belajar membuat sepatu saat menjadi buruh di bagian gudang sepatu. Makin hari, makin banyak yang tertarik mengoleksi sepatu buatannya karena dikenal memiliki desain unik dan kuat karena dibuat dengan tangan. Ia pun membuka satu toko pertama yang kemudian bertambah terus-menerus hingga kini udah ada lebih dari 50 gerai. Nah, gak hanya itu, khusus untuk brand fashion ternyata ada banyak loh produk yang desainnya, kemasan, serta citranya yang berkualitas tinggi membuatnya disangka brand luar negeri. Seperti di eksekutif yang juga sering ditemukan di mall-mall, terus ada Lea Jeans yang logonya mirip sama desain bendera Amerika, jadi banyak yang mikir kalau jeans merek ini dari sana ya. Terus iklan-iklannya juga sama, sering pakai model bule. Kayaknya itu emang strategi marketing buat narik pasar kelas menengah ya, pakai model bule. Terus ada produk tas cewek juga nih, namanya Bacteria. Brand ini digagas oleh desainer Nancy Go yang sempat diledeki nenek-nenek karena hobinya merajut tas, tapi akhirnya bisa mendunia loh. Bahkan digunakan sama seleb dunia seperti Paris Hilton. Ada juga nih handuk yang udah dipakai banyak warga Jepang, Amerika hingga ke Eropa. Dan ternyata kamu tahu produksinya itu di daerah Tangerang oleh PT Indah Jaya. Nama handuknya adalah Terry Palmer. Yap, sekali lagi nama ini emang bikin terkecoh ya, soalnya agak kebule-bulean gitu. Sama halnya dengan ban GT Radial, yang GT itu ternyata kepanjangan dari apa? Ada yang tahu? Gajah Tunggal Pop Gengs, harusnya bacanya GT ya. Itu juga produk asli Indonesia. Dan masih banyak lagi deh pokoknya, mulai dari coklat enak Silver Queen, yang juga udah mendunia dan ternyata buatan Indonesia. Sepatu Wakai dan Hoka-Hoka Bento yang selama ini dianggap brand dari Jepang, wow ternyata dari Indonesia juga. Nah, gimana? Ada nggak sih brand yang baru kamu tahu kalau ternyata itu produk asli Indonesia? Tulis dong di kolom komentar, aku pengen baca. Kalau video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa like, share, dan subscribe, karena berbagi itu menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, makasih udah nyimak, bye-bye.